Anwar Usman dalam keterangannya di depan wartawan ya, juga menarik soal konflik kepentingan. Dia bilang konflik kepentingan ini sebenarnya sudah terjadi dari lama, dari 2003. Nah, Mas Zainal gimana menanggapinya? Saya kira dari dulu juga kita teriakkan soal konflik kepentingan itu. Dan dari dulu kita sudah katakan kepada Mahkamah Konstitusi, jangan paksakan konflik kepentingan itu terjadi. Kita udah ceritakan, kita udah dorong bagaimana misalnya. Ada begini, harus kita kategorisasikan beberapa konflik kepentingan. Ada konflik kepentingan yang diambil, itu bersifat institusi secara keseluruhan dan itu tidak terhindarkan. Ada beberapa ya. Tetapi ada juga yang memang seharusnya bisa dihindari oleh Mahkamah Konstitusi. Saya taruh misalnya adalah pengujian terhadap usia hakim MK yang kemarin diputus oleh MK. Kita dulu udah bilang, jangan hindarkan nih, tetap saja silahkan putus, tapi berlakukan dia setelah hakim berikutnya. Kan begini ya, kalau Anda mengatakan soal konflik kepentingan, ada beberapa kewajiban yang dilakukan. Satu adalah mendeklarasi, kedua kemudian mundur kalau memang dia tidak diperiksa. Kalau tidak terhindarkan memeriksanya, maka bisa dihilangkan konflik kepentingannya, termasuk dengan memberlakukan di pemilu berikutnya atau memberlakukan di hakim berikutnya. Kalau kita baca konstitusi Amerika, Amerika juga melakukan hal yang sama ya. Dia menunda ke berikutnya. Jadi saya bilang begini, kalau misalnya dalam berbagai kasus, dan kita juga sudah sampaikan, dalam misalnya seperti pengujian usia pensiun hakim kala itu, kita udah bilang, MK mbok ya kedepankan itu, lempar dia ke depan, lempar dia menjadi setelah bukan hakim untuk hakim saat ini, tapi untuk hakim berikutnya. Dengan begitu, tidak ada sebenarnya kecurigaan orang soal konflik kepentingan. Sama dan dalam kasus ini, putusan 90, saya sudah sampaikan sedari awal waktu ini masuk, saya bilang jauh lebih wise bagi MK untuk melempar setelah pemilu 2024 saja, supaya terhilang semua kesulitan, hilang semua prasangka bahwa ini disidangkan oleh MK yang punya konflik kepentingan satu. Tapi jangan lupa lagi begini ya, jangan seakan-akan pelanggaran oleh Anwar Usman itu hanya sekedar soal dia menyidangkan kasus yang dia konflik kepentingan. Silahkan baca putusan MK. Di situ ada juga pelanggaran, dia menyampaikan sesuatu, perkara yang masih berjalan, itu dia udah sampaikan duluan di hadapan mahasiswa. Itu pelanggaran. Ada juga pelanggarannya adalah dia mencoba masuk ke hakim-hakim yang lain untuk mendorong atau kemudian mengajak atau kemudian mendorong mempengaruhi hakim lain. Saya kira pelanggarannya bukan hanya sekedar soal kita bicara soal konteks mahkamah keluarga. Jadi saya merasa Mas Zainal, kita tahan dulu sebentar. Nanti juga kita akan tanyakan bagaimana tanggapan dari Bang Habibur Rahman ya. Tapi nanti kita lanjutkan usai jeda.